lancang. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak lelaki satu-satunya yang bernama si lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Mak Lancang bekerja menggarap ladang orang lain, sedangkan si lancang mengembalakan ternak milik tetangganya. Suatu hari, si lancang meminta izin kepada emaknya untuk merantau ke negeri orang. Mak, sudah bertahun-tahun kita hidup miskin. Aku ingin bekerja dan mengumpulkan uang. Izinkan aku merantau ke negeri orang, Mak. Emak si lancang terkejut mendengar permintaan anaknya. Lalu, si lancang meyakini emaknya kalau ia pergi merantau demi kebaikan mereka berdua, agar mereka berdua menjadi orang kaya. Akhirnya, dengan berat hati, emak si lancang mengizinkan anaknya pergi merantau. Baiklah, Lancang. Kau boleh pergi merantau. Tapi, jangan lupakan emakmu jika nanti kau sudah menjadi orang kaya. Segeralah pulang. Jangan khawatir, Mak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini. Setelah meminta izin emaknya, keesokan harinya, si lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya si lancang menjadi seorang pedagang kaya raya. Ia mempunyai puluh-puluhan kapal dagang dan ia juga memiliki ratusan anak buah yang selalu membantunya berdagang. Setiap saat, ia selalu memastikan dan memberi arahan pada seluruh anak buahnya. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Sementara itu, nan jauh di kampung halamannya, Mak Lancang hidup miskin seorang diri. Ketika istri-istri si lancang sedang berkumpul di ruang makan, si lancang pun berkata kepada istri-istrinya bahwa ia akan mengajak mereka ke Andalas. Istri-istrinya pun sangat senang. Mereka lalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik, untuk berpesta di atas kapal. Si lancang pun mengabulkan permintaan istri-istrinya dengan senang hati. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal si lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Hingga akhirnya, kapal si lancang yang sangat megah merapat di Sungai Kampar, kampung halaman si lancang. Uy, kita sudah sampai. Penduduk di sekitar sungai berdatangan melihat kapal si lancang. Sebagian dari mereka masih mengenal si lancang. Wah, si Lancang rupanya. Dia sudah jadi orang kaya. Megah sekali kapalnya. Syukurlah kalau ia masih ingat dengan kampung halamannya ini. Teman kecil si lancang tersebut lalu pergi memberitahukan kedatangan si lancang kepada Mak Lancang. Kala itu, Mak si lancang tengah terbaring sakit dan langsung terbangun mendengar anaknya sudah kembali. Akhirnya, si lancang pulang juga. Mak si lancang bergegas menuju pelabuhan Sungai Kampar dengan pakaiannya yang sudah compang-camping. Sesampainya di pelabuhan, Mak si lancang ingin menaiki kapal anaknya, namun anak buah si lancang menghalanginya. Kau perempuan jelek. Jangan kau coba-coba naik kapal ini. Pergi dari sini. Tapi aku emaknya lancang. Anak buah si lancang tetap mengusirnya. Lalu terjadilah kegaduhan. Si lancang didampingi oleh istri-istrinya menghampiri ke geladak kapal itu. Ada apa ini? Lancang, ini emakmu. Kau masih ingat bukan? Si lancang terkejut melihat emaknya masih hidup. Namun, bukannya ia memeluk emaknya, ia malah membentak kasar. Ia malu pada istri-istrinya.
karena memiliki emak yang miskin dan kucil. Bohong! Dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku. Anak buah si lancang pun mengusir Mak Lancang. Dengan hati yang sedih, Mak Lancang pulang ke gubuknya. Di sepanjang jalan, ia menangis tak menyangka anaknya akan tega seperti itu. Sesampainya di rumah, Mak Lancang langsung mengambil lesung dan nyiur pusaka. Ia memutar-mutarkan lesung itu dan mengipasinya dengan nyiur, sambil berdoa dengan kusyuk. Ya Tuhan, si lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun, setelah menjadi orang kaya, dia tak nak mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhan, tunjukkan padanya kekuasaan-Mu. Tiba-tiba, turun hujan yang sangat lebat. Petir menggelegar menyambar kapal selancar. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal selancar hingga hancur berkeping-keping. Terdengar sayup-sayup suara si lancang yang berteriak di tengah badai. Emak, maafkan aku, Mak. Lancang anakmu pulang, Mak. Kain sutra yang dibawa si lancang pun melayang-layang. Kain itu lalu berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk Mak Lancang di air tiris, lalu menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi pasu bilah yang letaknya berdekatan dengan danau si lancang. Di danau itulah tiang bendera kapal selancar tegak tersisa. Bila sekali waktu tiang bendera itu tampak muncul ke permukaan danau, maka pertanda akan terjadi banjir di sungai Kampar. Banjir itulah air mata si lancang yang menyesali perbuatannya yang durhaka kepada emaknya. Pesan moral yang bisa didapat dari kisah si lancang ini adalah seorang anak harus menghormati dan menyayangi dengan tulus kedua orang tuanya dalam kondisi apapun. Jangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengasuh dan membesarkan kita. Sebab ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Maka, sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita. Now I'm really just